Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya lah, atas taufik dan hidayahnya lah kita hari ini ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam, ditetapkan dalam keadaan istiqomah dalam ketaatan, sehingga mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena hanya dengan takwalah manusia akan menjadi penghuni surga. Karena hanya dengan jalan takwalah manusia akan hidup bahagia dan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya ila yaumil akhir hidupnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita tetap istiqomah, tetap sehat walafiat, dan bisa bertemu kembali di channel Akais dalam Ngabalis, ngaji bersama Al-Kais. Pagi hari ini kita akan membahas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, wa izzati wa jalali inni la ajma'u ala abdi khawfaini wa la amnaini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Allah yang maha mulia lagi maha agung berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, sesungguhnya aku tidak akan mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman atas hamba-hambaku. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah, wa man aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW dalam kelanjutan hadisnya, barang siapa yang merasa takut kepadaku di dunia, maka aku akan menjadikan rasa aman baginya di akhirat. Dan barang siapa yang merasa aman di dunia, maka akan aku menjadikan rasa takut di yaumil qiyamah kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa rasa takut di dunia akan dijadikan Allah rasa aman di akhirat? Karena rasa takut di dunia akan membimbing mereka untuk berbuat kebaikan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi ahli ibadah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka taat dan tunduk pada syariah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sehingga mereka menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sehingga menjadikan mereka tidak mendurhakakan Allah dan Rasulnya, sehingga pahala bagi mereka tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, alias artinya rasa aman yang luar biasa, yaitu ketika mereka berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ketika mereka merasa mereka menjadikan rasa aman di dunia, maka Allah jadikan rasa takut di yaumil qiyamah. Karena ketika di dunia dia merasa aman, maka mereka aman bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aman melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aman melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aman tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan dijadikan Allah rasa takut di yaumil qiyamah, takut tentang azabnya,
takut tentang siksanya, dan takut tentang balasan Allah yang luar biasa di yaumil kiamah kelak. Oleh karena itu, kita jadikan rasa takut di dunia sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqih menuturkan dari Abu Ja'far, dari Ishaq bin Abdurrahman Al-Khari, dari Al-Hars bin Usamah, dari Daud bin Al-Muhbir, dari Maisyarah, dari Muhammad bin Zaid, dari Sa'id bin Al-Musayyab, menjelaskan bahwa Umar dan juga Ubay bin Ka'ab, juga Abu Hurairah radhiyallahu an datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya menyampaikan dan bertanya, "Ya Rasulullah, man a'lamun nas?" Qala aqilun. Qalu ya Rasulullah, man a'badun nas? Qala aqilun. Qalu ya Rasulullah, man afdalun nas? Qala aqilun. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai? Beliau menjawab, adalah orang yang berakal. Kemudian mereka bertanya lagi, siapakah orang yang paling tekun ibadahnya ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, orang yang berakal. Dan mereka pun bertanya lagi, siapakah yang paling utama beliau itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, orang yang berakal. Maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, alaisal aqilu man tamat muru'atuhu wa dhaharat fasahatuhu wa jahadat kaffuhu wa utman manzilatuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna kulla dzalika lamma mata'ul hayati dunya wal akhirah inda rabbikal lil muttaqinal aqilul muttaqin wa in kana fid dunya khosisan danian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bukankah orang yang berakal itu adalah orang yang sempurna akhlaknya, jelas perkataannya, pemurah tangannya, dan mulia kedudukannya? Maka beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia, sedangkan akhirat yang ada di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa orang-orang yang berakal, orang-orang yang ahli ibadah adalah orang yang berakal. Orang-orang yang alim, yang berilmu, yang pandai adalah orang-orang yang berakal. Maka ketika itu para sahabat menyampaikan, bukankah orang yang berakal adalah sempurna akhlaknya, jelas perkataannya, pemurah tangannya, dan mulia kedudukannya? Tapi Rasulullah sampaikan bahwa itu adalah semuanya adalah kesenangan dunia. Sedangkan orang yang berakal bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, senantiasa beribadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berbuat kebaikan, tunduk pada syariat dan tidak berbuat dalam kemaksiatan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rasa takut itulah yang akan membimbing kita untuk menjauhi kehidupan yang maksiat, menjauhi perbuatan dosa, menjauhi perbuatan tercela yang dilarang agama. Dan rasa takut itulah yang akan menjadikan kehidupan kita di akhirat kelak menjadi rasa aman sentosa, karena dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita untuk diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu menjalankan syariatnya, berjuang untuk tegaknya agamanya, dan senantiasa menjadi penolong-penolong agamanya, sehingga kita tidak sempat lagi berbuat maksiat dan dosa, dan sampai akhir hidup kita dalam keadaan tatakun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena balasannya adalah jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.